transformasi pendidikan ke anak-anak kita sangat dipengaruhi oleh, makanya kata Imam Al-Zarnuji, namanya Imam Al-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, kitabnya sangat populer di berbagai pesantren. Kata beliau apa? Mendidik itu bukan mengajarkan anak pinter, pendidikan adalah proses transformasi nilai. So, what is that? Transformasi value, dari memberikan keteladanan seorang guru kepada anaknya. Maka ketika guru berbicara A, automatically anak-anaknya ikut A. Ketika guru berbicara B, automatically anak-anaknya juga ikut B. Jadi sangat luar biasa. Betul tadi kata-kata ibu tadi menyampaikan. Jadi keteladanan, jadi kata Imam Al-Zarnuji, pendidikan itu adalah proses transformasi nilai. Kalau dalam bahasa pendidikan, Paul Pire, seorang pakar pendidikan dunia, mungkin pada dengar, namanya pendidikan berbasis adab dan berbasis nilai. Jadi bukan hanya formalitas. Kalau Bapak Ibu ngajarin anak matematika 1 tambah 1 jadi 2, anak jadi pinter, that's right, itu ilmu. Tapi value-nya bukan di situ. Ya. Karena value lebih penting mengantarkan orang sukses. Bapak Ibu pernah baca teori tentang SQ? Ada teori terbarukan. Itu udah lama sebenarnya, tapi sekarang terbarukan lebih ekstrim lagi. Saya ingin mengutip yang lama. Kecerdasan intelektual seorang anak dan kita hanya bisa mengantarkan kita hidup sukses di masa depan. Angkanya cuma 20%. Anak cerdas, kualitas intelektualnya cerdas, kita cerdas, di kampus cerdas, itu hanya membantu kita untuk sukses menghadapi kehidupan hanya 20%. 80%-nya ditentukan oleh apa? 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Tadi tentang etika, tentang moral, tentang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan yang terhebat itu adalah Bapak Ibu semua, karena terjun di dunia pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu ini akan menjadi calon penghuni surga semua. Amin. Setuju nggak kalau kita masuk surga semua? Sangat setuju. Kayaknya lemes banget jawabnya. Setuju, amin. Sangat setuju. Ibu mau masuk surga nggak? Mau. Ya iyalah. Sampai saya sering berulang-ulang. Saya pernah ceramah di depan para pengusaha. Mohon maaf. Sebuah hotel. Sampai sebelum saya ceramah, saya prolog dulu. Bapak-bapak sebagai pengusaha, apa targetnya tahun depan? What the achievement for the future, next future? Apa targetnya? Apa jawabannya? Yang pertama, ya saya tahun depan harus omsetnya naik dong, asetnya naik, perusahaan saya harus berkembang, cabang saya harus, hampir rata-rata jawabannya materi. Lalu saya tanya, apa bapak-bapak tidak punya keinginan kira-kira bisnis yang bapak lakukan hari ini menjadi cara kita untuk masuk ke dalam surga? Mereka kaget. Tuh, apa hubungannya bisnis dengan surga? Justru bisnis yang hebat adalah bisnis yang mengantarkan kita ke surga. Lalu saya katakan dengan keras, Pak, ngapain bapak bisnis sampai 35 tahun, omset miliaran rupiah, ratusan juta, cabang perusahaan di mana-mana, tapi begitu mati nggak dapat surga, itu pengusaha yang bodoh, saya bilang. Bodoh sekali. Kenapa? Energinya habis cari uang, energinya habis cari segala macam, tapi matinya nggak dapat surga. Jadi stupid, itu bodoh sekali. Gimana caranya? Saya bisnis, saya bekerja, saya cari uang. Begitu mati, saya harus masuk surga. Itu orang hebat. Nah, mereka terpikir kalau gitu ada dong hubungannya antara bisnis dengan surga. Ada. Bisnis itu punya korelasi positif dengan surga. Bahkan di dalam hadis Nabi, orang yang 10 orang yang masuk surga itu 9 orangnya adalah pebisnis, Pak. Sahabat Nabi ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, 9 orangnya orang konglomerat. Saya menemukan data kemarin itu, saya lebih dulu ya, Pak Abdi Hidayat ketika pengukuhan doktor, dia menulis satu artikel bahwa kekayaan seorang pejabat entrepreneur pada masa itu, ya, pada masa Rasulullah itu sampai triliunan kalau diikutin dengan sekarang. Ya, triliunan. Kekayaannya luar biasa. Tapi mereka semua calon penghuni surga. Kayanya. Kalau kita kan kayanya enggak. Masuknya surga ya. Iya, saya yakin Bapak Ibu pasti penghuni surga. Nanti kalau nanti saya bilang Bapak Ibu penghuni neraka kan marah. Insya Allah lah ya masuk surga. Nanti pengajian di surga, Bu, ya, insya Allah. Ada kumpulan. Ada surat Ar-Ra'd tuh ayat 20 sampai 24. Judul yang saya kasih adalah reuni kumpulan pengawas dan kepala sekolah di surga. Amin. Itu ada 8 syaratnya. Bisa, Pak. Jadi nanti kita ngapain kalau cuma reuni di sini? Ada reuni terindah
yang dirindukan oleh banyak orang, keluarganya kumpul, orang-orang tua kita yang mati udah ketemu, anak-anak yang meninggal udah ketemu, suami istri yang sudah pergi, orang tua kita ketemu semua, janji Allah di sana. Ada reuni kita di surga. Nah, kita kembali, ini baru pengantar. Sampai jam berapa Bu Emma? Selesai? 11 sudah mau jadwal khutbah Jumat ya. Ya. Ibu masih bertahan nggak Pak? Masih. Kalau ada kegiatan monggo nggak apa-apa, jangan dipaksa. Jangan sampai Bapak fisiknya di sini, hatinya kemana-mana. Enggak ya? Ya. Siap menyimak. Insya Allah. Ada satu wasiat dari seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu salah seorang generasi tabi'in. Jadi nabi, sahabat tabi'in. Salah seorang tabi'in yang senior yang menjadi resources ya, yang menjadi sumber ilmu adalah Imam Hasan Al-Basri. Gurunya para ulama pada abad kedua, beliau. Makanya populer kok. Apa namanya kesalehan sosialnya tadi yang disampaikan ibu, tadi yang sambutan ibu siapa? Mana ibu Dini? Itu namanya kesalehan sosial. Ya. Nah, kata beliau, kita ngaji itu aja. Kata kisah Imam Hasan Al-Basri, apa katanya? Ada 3 poin nasihat spiritual. Yang pertama adalah man la adabalahu la ilma lahu. Yang pertama. Artinya apa? Barang siapa yang tidak punya etika dan tidak punya moral, la ilma lahu, maka ilmu setinggi apapun gak ada manfaat. Jadi ukuran seseorang itu bukan pada ilmunya ternyata Bu. Ngapain ilmunya tinggi sampai tahu sekolahnya tinggi, tapi kalau akhlaknya tidak berbanding lurus, nonsen. So, apa yang membuat orang hebat? Etika dan moral. Makanya, mohon maaf, kata Umar bin Khattab menyampaikan satu quotes. Belajar itu ada 3 tahapan. Kalau orang pencari ilmu di tahap pertama, baru nyari ilmu, lulus, itu biasanya ada kecenderungan rada sombong. Dan banyak ya mahasiswa-mahasiswa saya baru lulus S1 karena dia punya kemampuan matematik, kemampuan bahasa Inggris sesuai program studinya, itu ada kayak, wah saya udah bisa. Ketika orang belajar pada tahapan pertama, ada kecenderungan orang merasa arogan. Jadi gimana? Naik pada tahap kedua. Kalau orang sudah naik tahap kedua untuk belajar ilmu, maka hasilnya apa? Ketika orang masuk pada tahap kedua, semakin belajar, semakin mencari ilmu, akan cenderung dia lebih tawadhu. Orang hebat itu kalau cari ilmu semakin merendah. Tapi ada yang lebih tinggi, ketika orang naik ilmu, cari ilmu, makin tinggi terus ilmunya di tahap ketiga, makin dia mencari ilmu, apa dia bilang? Iya, baru anak-anak kasihan. Iya, silakan Pak. Gelisah dari tadi kasihan juga. Silakan saya. Ya. Adik tadi yang baca puisi namanya siapa ya? Bagus banget ya. Dek, sukses ya Dek. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 4. Kelas 4 udah kayak gitu, gurunya hebat itu ya. Berarti bapak ibunya yang hebat.